kabarnya teman-teman sekalian, teman-teman semua? Semoga Allah senantiasa selalu memberikan kenikmatan, keberkahan hidup, kecerahan hidup, kecukupan duniawi dan ukhrawi. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai contohnya adalah sekarang teman-teman semua, kasih sayang Allah, kita semua ini sedang diberikan kasih sayang, yaitu dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan yang di mana bulan ini adalah bulan yang sangat mulia, semuanya saya yakin tahu. Karena itu dengan kesempatan ini mudah-mudahan kita bisa memaksimalkannya dengan baik. Terutama tadarusnya sampai mana, apakah kita punya target atau tidak. Apakah kita sudah baik sholatnya, sholat jamaahnya, ataukah semakin kita menurun di bulan Ramadan ini, naudzubillah min dzalik ya. Tapi ya kita tetap berhusnudon semuanya, yuk saling berpacu, saling berebut, saling memperbanyak kebajikan dalam nilai-nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya insya Allah kepada kita semua. Man yazra yahsud. Siapa yang akan menanam pasti akan menuai. Itu teman-teman. Teman-teman sekalian, pada vlog kali ini insya Allah kita akan memberikan sedikit pemahaman lah ya. Yang sudah tahu mudah-mudahan semakin bertambah tahu, yang belum tahu insya Allah manfaat. Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya, "Ana Madinatul Ilmi wa Ali yubabuha." Saya, kata Nabi, kotaknya ilmu, gudangnya ilmu. Untuk masuk ke dalam gudang dan kotak saya, di sana ada babun. Siapa babunya? Wa Ali yubabuha. Ali, Imam Ali karamallahu wajah, itu adalah pintunya. Artinya sebelum menanyakan kepada saya, tanyakan dulu sama Imam Ali. Wow, saat itu para pemuka besar kaum Khawarij berusaha berbondong-bondong mencoba untuk menanyakan kepada Imam Ali dengan satu pertanyaan, dan bagaimana Ali menjawabnya dengan jawabannya yang sangat berbeda-beda. Apa ujiannya bagi Imam Ali? Yang pertama adalah orang yang pertama menanyakan, mana yang lebih utama antara ilmu dan harta? Kemudian Imam Ali menjawab, pastinya ilmu yang lebih bermanfaat, ilmu yang lebih utama daripada harta. Alasanmu apa, bisa menjawab seperti itu? Alasannya adalah, kalau ilmu warisan daripada Nabi, sedangkan harta warisan dari Korun dan juga Fir'aun, Shaddad dan lain sebagainya. Teman-teman semua lihatlah ya perbedaannya. Ilmu warisan daripada Nabi, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ulama jam'un min alima ya'lam. Alima ya'lam ulama. Alima ya'lam mengetahui. Ulama orang yang banyak pengetahuan. Subhanallah. Makanya ulama warathatul anbiya. Tapi ketika harta itu warisan daripada Korun, Fir'aun, Shaddad dan lain sebagainya. Korun lah ya kita contohnya. Kita semua saya yakin mafhum sudah pada tahu semua. Entah berapa vlog yang berapa kali ini disampaikan terkait dengan seperti inilah ya. Tapi berusaha untuk ikut dalam meramaikan dunia medsos sajalah. Korun matinya tertimbun oleh hartanya. Makanya harta yang tertimbun, yang menemukan harta di dalam tanah disebut dengan harta karun. Betul, harta karun. Asalnya dari korun gitu. Matinya nggak enak banget kan gitu. Banyak harta tapi dia justru harta itu menimbun dirinya sendiri. Gitu. Fir'aun, siapa yang nggak tahu Fir'aun sampai sekarang? Mungkin di museum kan jasadnya, dan juga kemudian sebagai pembelajaran bagi umat-umat yang lain. Itu teman-teman. Yang pertama adalah ilmu lebih utama daripada harta. Orang pertama. Orang kedua menanyakan lagi dengan pertanyaan yang sama teman-teman. Mana yang lebih utama? Apakah harta ataukah ilmu? Jelas Imam Ali menjawab, ilmu lebih utama daripada harta. Kenapa, Karena ilmu yang akan menjagamu
sedangkan harta kamu yang akan menjaganya. Contoh, teman-teman yang bisa silat, teman-teman yang bisa boxer, teman-teman yang bisa wushu dan lain sebagainya. Jika dalam situasi kondisi saat itu tidak mengenakan, atau ada orang yang menyerang atau ada orang yang membegal dan lain sebagainya, kalau dia bisa, maka ilmu itu akan digunakan dan dia bisa menjaga diri kita sendiri. Tapi kalau dengan harta justru malah pusing kadang-kala ya. Hartanya di mana-mana gitu. Jadi bukan nambah enak, malah jadi dipusingin sama harta. Ya otomatis kalau hartanya dia banyak, yang menjaga siapa lagi kalau bukan pemilik hartanya, kan begitu. Seperti itulah kurang lebihnya. Orang yang kedua kemudian dia melenggang. Orang yang ketiga, mana yang lebih utama? Apakah harta ataukah ilmu? Kemudian Imam Ali menjawab, jelas yang paling utama adalah ilmu. Kenapa, Li? Karena dengan ilmu orang akan banyak temannya, tapi dengan harta justru dia akan banyak musuhnya. Subhanallah ya. Orang kaya bukan kadangkala dia kaya harta tentunya ya. Dia akan bersaing dengan orang kaya juga. Antara orang kaya dan orang kaya biasanya kalau dia tidak paham untuk apa kekayaannya, kalau dia tidak paham untuk dimanfaatkan untuk apa hartanya, maka dia akan digunakannya yang tidak. Justru dia jadi incaran juga bagi pencuri kah, bagi orang yang tidak senang dalam dirinya harus dihancurin kah dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bukti kehidupannya. Orang ketiga tadi kemudian dia pergi. Orang yang keempat sekarang. Orang yang keempat nanya dengan yang sama. Mana yang lebih utama? Apakah harta ataukah ilmu? Maka kemudian Imam Ali menjawabnya, jelas dengan ilmu. Kenapa? Kalau dengan harta, nambah kesana akan nambah habis harta itu, akan jadi rebutan harta itu. Tapi dengan ilmu, semakin dia dikembangkan, semakin dipaparkan, semakin dia diberikan kepada yang lain, maka ilmu itu akan menjadi lebih banyak dan bermanfaat juga bagi orang yang lain. Pergi lagi orang yang tepat. Sekarang orang kelima menanyakan, mana yang lebih utama? Hartakah atau ilmu? Maka Imam Ali kemudian menjawab dengan tegas, ilmu daripada harta. Kenapa? Kalau dengan ilmu, seseorang akan dipanggil dengan panggilan yang mulia. Guru, ustaz, kiai, habib, syekh dan lain sebagainya. Orang-orang mulia. Tapi ketika dengan harta, paling tinggi adalah dipanggil dengan bos. Setelah itu tingkatannya apa lagi ya? Enggak ada. Dengan harta. Mungkin orang yang dengan hartanya baik, kemudian dia menyalurkan hartanya, dia akan disebut dengan orang dermawan. Itu baik. Tapi kondisi itu terkadang tidak mengecap secara pribadi orang itu ya. Tapi ketika bos, wah sudah. Itu kalau dia punya harta, kemudian orang-orang mengakuinya gitu ya. Bos. Gitu. Tapi kalau dia punya harta kemudian bakhil, pelit, kucrit dan lain sebagainya, lakopnya nggak asik, nggak enak dipanggilnya. Tapi orang yang berilmu, wow, subhanallah ya. Akhirnya orang yang tadi balik, kemudian datang lagi orang selanjutnya dengan pertanyaan yang sama juga. Manakah yang lebih utama antara ilmu dan juga harta? Apa jawaban Imam Ali? Jelas. Yang paling jelas adalah dari pertanyaan temanmu yang pertama sampai sekarang kamu akan saya jawab dengan jawaban ilmu lebih utama daripada harta. Dengan alasan apa, Dengan harta
kamu akan dihisab di suatu saat nanti di hari akhir. Tapi dengan ilmu, insya Allah ilmu itu akan mendapatkan syafaat, dan engkau mendapatkan syafaat dari ilmu itu tersebut, apalagi ilmunya bermanfaat. Akhirnya pergilah orang tersebut. Kemudian datang lagi yang selanjutnya dengan pertanyaan yang sama, mana yang lebih utama, apakah harta dengan ilmu? Kemudian dijawab, ilmu tentunya lebih utama daripada harta. Kenapa? Dengan harta itu nambah kesana, nambah banyak, nambah didiamkan akan usang, akan hangus, akan hilang. Tapi dengan ilmu tidak akan pernah ada kata usang. Ilmu ada di dalam hati akan dipakai selama-lamanya selama dia hidup. Tidak akan pernah lapuk ilmu tersebut. Pasti akan bermanfaat. Intinya seperti itu. Orang tersebut pergi lagi. Kemudian selanjutnya adalah orang yang lain menanyakan juga, mana yang lebih utama? Apakah harta ataukah ilmu? Kemudian Ali tetap dengan pendiriannya. Ilmu yang lebih utama daripada harta. Kenapa, Li? Dengan harta orang itu hatinya akan keras. Tapi dengan ilmu hati mereka akan lunak, akan lembut, akan cepat merasakan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan panggilan Allah azan, maka dia akan cepat sholat. Dengan bulan suci Ramadan, maka dia tidak akan menyanyiakan. Tapi kalau orang hatinya keras, jangankan di Ramadan, jangankan di luar Ramadan, di Ramadan aja terkadang dia nggak mampu berpuasa. Itu sebabnya yang diprioritaskan dalam Al-Quran adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Bukan ya ayyuhalladzina ya ayyuhal Islam, bukan orang Islam. Ya, itu. Kita kembali kepada pertanyaan ujian Imam Ali yang diuji oleh orang-orang Khawarij. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu orang lain menanyakan juga, mana yang lebih utama, apakah harta ataukah ilmu? Imam Ali menjawab, ilmu lebih utama daripada harta. Kenapa? Karena dengan ilmu, pemilik ilmu itu akan merasa, oh saya hebat, saya kuat, saya keren, saya yang lebih tinggi daripada dia. Tapi dengan ilmu, maka dia akan merasa dirinya tidak menjadi apa-apa. Cukup dia menjadi seorang hamba yang bersyukur, hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada kesombongan bagi orang yang berilmu. Bahkan kadang-kala orang yang berilmu itu merunduk ilmu padi. Semakin berisi semakin merunduk. Ya. Jadi seperti itu teman-teman kisahnya ya. Terkait dengan ana madinatul ilmi wa ali yubabwa, Imam Ali diuji dengan satu pertanyaan dan juga harus dijawab dengan berbagai macam jawaban yang sekiranya masuk akal. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Oleh karena itu yuk kita menggali ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya, ilmu agama untuk kepentingan kita. Hadis Nabi sudah banyak lah ya, saya yakin yang paham terkait dengan ilmu agama. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, yang pengen kehidupan dunianya baik ya dengan ilmu dunia. Akhiratnya pengen baik dengan ilmu, dua-duanya pengen baik dengan ilmu dan lain sebagainya. Itu teman-teman. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang dari pernyataan, dari perkataan, dari pemikiran. Mungkin juga ya, mohon sudi kiranya dimaafkan. Tetap berpikir positif, berperilaku produktif, insya Allah menjadi inspiratif. Jika suka like, jika bermakna subscribe, jika ada nilai-nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, share sebanyak-banyaknya. Kalau ada masukan, ada hal yang pengen disampaikan, boleh dalam komen teman-teman ya. Sekali lagi saya masih belajar dan pengen ikut berpartisipasi dalam dunia sosial.
apa yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan, mudah-mudahan ada manfaat yang disampaikan ini. Teman-teman, kalau ada kekurangan, mungkin itu adalah bagian daripada pribadi saya. Kalau ada kebaikan, insya Allah itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.